Baik, puji Tuhan, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, pada hari Tuhan, hari kudus, hari yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman untuk senantiasa memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah raya. Demikian kita di tempat ini, kita ada di sini untuk senantiasa memelihara komitmen kita di dalam hal beribadah kepada Tuhan. Ibadah pada hari Tuhan, pada hari Minggu merupakan satu hal yang mutlak diperhatikan oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Ya. Karena kekristenan kita atau peribadatan kita pada hari ini adalah merupakan suatu tanda pengakuan kita bahwa Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat telah diutus ke dalam dunia ini dan meletakkan dasar daripada kepastian hidup orang percaya. Dia mati dan dia bangkit, sehingga para bapak-bapak gereja sejak gereja mula-mula mereka menetapkan hari ke-7 ini sebagai satu hari yang istimewa dalam iman Kristen, untuk selain daripada memelihara hukum Tuhan, kita juga merayakan hari kemenangan terkait dengan hari kebangkitan Tuhan. Dan hari ini kita ada sebagaimana kita ada, inilah sebagai sebuah bukti bahwa Tuhan telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, hari ini kita akan belajar sedikit, sekalipun saya tidak sempat menyiapkan referensinya untuk ditampilkan di slide, tetapi kita semua memiliki panca indera yang normal. Telinganya normal, matanya normal untuk bisa baca dalam Alkitab, pikirannya juga normal untuk bisa menangkap dan merenungkan setiap kebenaran, sehingga firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja ataupun dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kenyataan kita mengaku diri sebagai orang Kristen, tentunya ada hal-hal yang prinsip yang selama ini tidak dipisahkan dari kekristenan kita. Kita mengaku diri sebagai anak Tuhan atau orang Kristen, otomatis kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hal pertama. Tetapi realitasnya ada tuntutan atau ada hal lain yang harus dibuktikan melalui pikiran, perkataan, dan sikap hidup orang-orang yang mengaku diri percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu harus terlihat atau harus nampak lewat apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dikerjakan. Hal berikut adalah tentang doa. Bapak Ibu, doa dalam kekristenan bukan hanya kekristenan. Semua orang beragama meletakkan atau memahami bahwa doa itu adalah hal yang tidak terpisah dalam keimanannya. Entah Allahnya adalah siapa. Terlebih orang Kristen, dalam kekristenan kita, dalam iman dan kepercayaan kita, kita tidak dipisahkan dalam doa. Karena itu adalah sebuah ciri khas orang beragama atau orang bertuhan. Kalau orang yang tidak pernah berdoa, itu orang tidak bertuhan. Ya, memang betul. Apakah orang yang berdoa itu betul-betul bertuhan? Belum tentu. Tapi orang yang bertuhan sudah pasti dia tahu berdoa. Sudah pasti dia tahu bukan berarti harus merangkaikan kata kalimat yang sesuai dengan standar yang dipahami secara keseluruhan ataupun hafal doa Bapa kami misalnya dalam kekristenan. Tidak seperti itu juga. Ya. Orang yang bertuhan adalah orang yang memahami bagaimana rahasia hidup ini, dan salah satunya adalah dia berdoa. Hanya dalam kenyataannya bahwa ada begitu banyak hal yang kita yakini dan kita doakan, tidak semua itu terjawab sesuai dengan apa yang kita kehendaki atau apa yang kita inginkan. Itulah yang menjadi perhatian dalam perenungan kita pada siang hari ini. Saya mengajak kita untuk buka bersama-sama
di dalam satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membaca secara bersama-sama setelah saya membacakan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Pokok anggur yang benar. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita semua di pagi siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memperhatikan, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Ayat mas yang menjadi pokok perhatian kita dalam perenungan ini terdapat di dalam ayat yang ke-7. Untuk merenungkan lebih jauh tentang dua hal yang tadi saya sampaikan, yaitu ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, bagian firman Tuhan ini adalah merupakan sebuah penjabaran yang secara tidak langsung ada di dalam sebuah prinsip perjanjian yang disebut dengan perjanjian bersyarat, yaitu perjanjian baru. Perjanjian baru itu adalah perjanjian bersyarat. Perjanjian adalah sebuah komitmen yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jika, maka, kalau, maka, dan seterusnya. Dalam bagian ini, Rasul Yohanes cukup mencoba untuk menjelaskan lebih jauh tentang prinsip kehidupan orang Kristen dalam sebuah praktik kehidupan Kristen yang harusnya dipraktikkan dengan baik sesuai dengan kehendak Yesus yang diajarkan dalam Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 itu menjelaskan tentang perihal doa, jawaban doa, bagaimana seharusnya berdoa, dan seterusnya. Di sana dijelaskan. Hanya saja dalam kenyataannya tidak semua orang yang memahami atau tidak semua orang yang menghafal doa Bapa kami ataupun mengaku diri sebagai orang Kristen dan setiap saat menjadikan doa itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupnya, memahami dengan benar prinsip-prinsip doa itu dan kemudian hidup berkemenangan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Itulah sebabnya banyak orang yang berdoa, tetapi kemudian banyak orang juga yang cepat untuk kecewa, putus asa, merasa bahwa ternyata pengajaran tentang doa sebatas pengajaran saja.
Buktinya banyak doa, banyak hal yang kita inginkan, banyak hal yang kita harapkan, dan kita nyatakan dalam doa baik secara pribadi, keluarga, ataupun dalam persekutuan, tetapi sampai hari ini belum bisa terjawab. Bahkan yang kita minta lain, tetapi yang dijawab itu lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, perjanjian bersyarat yang saya maksudkan di sini, secara konteksnya kita lihat di sini, berbicara tentang keistimewaan daripada orang Kristen. Ada dua hal yang kita perhatikan di situ, khususnya di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini dua hal yang merupakan tuntutan dalam keimanan kita, tuntutan dalam keyakinan kita. Mengaku diri sebagai anak Tuhan, mengaku diri sebagai orang Kristen, mengaku diri sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Maka dua hal ini harus diperhatikan dengan saksama, dan itu tidak terpisah dalam kehidupan keagamaannya. Tinggal di dalam aku, ini merujuk kepada suatu kepastian hidup kita sebagai anak Tuhan. Bukan hanya sekedar memahami siapa Tuhan kita, bukan hanya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita memahami dan kita mempercayakan seluruh hidup dan kehidupan kita ini tanpa ragu, tanpa bimbang kepada pribadi yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar mengakui, bukan hanya sekedar tahu, tetapi kita menyerahkan seluruh hidup kita ini ke dalam tangannya. Itulah yang dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, secara harafiah atau secara fisik, memang Yesus tidak nampak dalam suatu ruangan, satu ruang atau satu tempat tertentu di mana kita masuk ke dalam situ dan kita merasakan secara fisik tentang kehadiran Tuhan, tidak. Tetapi ruang tentang kehendak Allah, ruang tentang bagaimana Allah membuka pintu anugerahnya itu, membuka dirinya untuk kita masuk ke dalam kepribadiannya, merasakan apa yang menjadi kebesaran, kasih dan kuasanya telah dibuka sejak kita mengaku percaya kepada Tuhan. Pintu anugerah itu terbuka sehingga kita berkesempatan untuk masuk ke dalam sebuah persekutuan yang tidak dipisahkan dari kebesaran otoritas Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, apakah orang hidup di dalam Tuhan itu sebatas dia mengaku percaya kemudian dibaptis selesai? Tidak. Itu memang merupakan sebuah tanda, tetapi lebih daripada itu ada sebuah tanggung jawab. Yang tadi saya katakan bahwa bagian ini berbicara tentang perjanjian bersyarat yang harus disadari dan harus dijalani. Dengan demikian, apa yang menjadi janji itu menjadi bagian kita. Saya yakin bahwa kita semua yang ada di sini adalah orang yang hidup di dalam doa. Amin. Setiap kita punya doa. Ada yang doanya itu istrinya dengar, suaminya dengar, anak-anaknya dengar, orang tuanya dengar. Tapi ada juga yang berdoa diam-diam dan orang tua tidak tahu, suami tidak tahu, istri tidak tahu apa yang didoakan. Tetapi dalam komunikasi keimanan kita dengan Tuhan, Tuhan tahu segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita inginkan, kita rindukan, itu Tuhan tahu. Oleh karena itu, marilah kita memperhatikan hal ini. Ketika Yesus menyatakan dirinya atau ingin menjelaskan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Konteks ini Yesus mau supaya setiap orang yang mengaku percaya atau mengikut dia, mereka memastikan bahwa mereka tanpa ragu, tanpa bimbang menyerahkan seluruh totalitas hidupnya ke dalam kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Walaupun tidak terlihat siapa Tuhan kita, secara fisik kita tidak lihat, kita tidak bergandengan tangan, kita tidak berjabatan tangan, tetapi kita rasakan kehadiran Tuhan.
bahkan kita ada di dalam kekuatan kuasanya itu kita rasakan dalam roh iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, itu hal pertama adalah jika kita tinggal di dalam Dia. Yang kedua dikatakan bahwa di dalam aku dan di dalam firman-Ku. Di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan kalau kita tidak yakin bahwa firman itu adalah kekuatan kuasa Allah? Kita harus lebih dulu yakin bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Amin. Kita harus yakin bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Sebab tanpa keyakinan itu maka firman Tuhan akan disampaikan oleh siapapun dia dengan bahasa yang luar biasanya, sistematis, kritis, tetapi kalau kita tidak menerimanya sebagai kekuatan Allah yang sedang dikumandangkan kepada kita, maka kita tidak pernah merasakan sesuatu daripada kuasa firman Tuhan itu. Hanya pengakuan iman Kristen, khususnya kita yang adalah orang Injili, Alkitab itu adalah firman Allah. Bukan Alkitab itu berisi firman Allah. Alkitab adalah firman Allah atau firman Tuhan. Bukan Alkitab berisi firman Tuhan, tidak. Kalau Alkitab berisi firman Tuhan itu nanti mereka pisah-pisahkan. Baca begitu di mana ayat yang bilang berfirmanlah Allah, itu baru mereka anggap itu firman Allah. Tapi kalau kata-kata manusia, bahkan kata-kata yang kurang pantas dalam Alkitab, mereka anggap itu bukan firman Allah. Padahal ya, Tuhan bekerja melalui semua pernyataan. Tuhan bekerja melalui semua kesaksian dalam berita firman Tuhan untuk menjadi kekuatan, menegur, mendidik, dan menasihati kita pada jalan atau kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kita harus memastikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang mengakui firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, ayat yang sangat terkenal tentang firman Tuhan yang menjadi jaminan bagi setiap orang percaya. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia dipastikan akan berjalan, dia dipastikan bahwa akan hidup dalam setiap musim hidup manusia. Orang dunia boleh mengeluh dengan situasi keadaan ekonomi yang tidak pasti, keamanan yang tidak pasti, atau situasi politik yang tidak pasti, tapi anak-anak Tuhan tetap bersuka cita karena ada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, sejalan dengan prinsip itu juga kalau kita perhatikan dalam pasal 14 ayat yang ke-15 itu dikatakan begini: jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu ayat selanjutnya dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini adalah bagian daripada perjanjian apabila kita tinggal di dalam Kristus. Kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita pastikan bahwa hidup kita ini bukan menjadi kekristenan musiman, di mana kita senang baru bisa beribadah. Hari-hari khusus seperti Natal baru kita bisa datang ibadah. Hari-hari khusus seperti hari ulang tahun, masuknya Injil di tanah Papua baru kita beribadah. Hari-hari lain itu kita anggap biasa-biasa saja. Bapak Ibu, pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran-pemikiran yang jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita mau hidup berkemenangan, kita pastikan bahwa hidup kita adalah hidup yang berada dalam jaminan kuasa Tuhan. Maka kita perhatikan apa yang menjadi syarat-syaratnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, seringkali saya sampaikan di tempat ini bahwa kekristenan kita adalah kekristenan yang istimewa. Karena apa istimewa? Karena selain daripada kita sebagai umat Tuhan, umat manusia yang diciptakan dan dibekali dengan kemampuan-kemampuan dasar, sama seperti saudara kita yang lain yang hari ini tidak ada dalam gereja, tapi mereka berada dalam penyertaan Tuhan yang sama, kasih karunia yang sama, penyataan umum.
Tetapi secara khusus ada hal yang hanya bisa diberikan kepada orang yang mengaku percaya dan pastikan hidupnya ada dalam sebuah jaminan yang pasti, yaitu Tuhan memberikan kepada kita firman dan Roh Kudus. Dua hal ini tidak dimiliki oleh saudara kita yang lain, hanya ada dalam diri kita orang percaya. Pertanyaannya, kekhususan ini sejauh mana kita pahami dan kemudian kita memaknai dalam hidup ini. Kekhususan itu dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan Roh Kudus kepadamu dan dia memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Dia memimpin kamu kepada kehendaknya yang besar. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, selanjutnya di dalam bacaan kita dalam ayat 7 itu dikatakan bahwa mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bayangkan, minta saja apa yang kamu kehendaki. Kalau begitu saya meminta supaya istri 2, karena dibilang bahwa minta apa saja yang kamu kehendaki akan diberikan. Apa seperti itu? Tidak. Kenapa tidak? Tadi bilang bahwa minta apa saja yang kamu kehendaki dan diberikan. Tadi pasal 14 ayat yang ke-15 dibilang apa? Ayo, pasal 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Iya. Lanjut lagi ayat yang ke-16 tuh. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Dia menyertai kamu selama-lamanya dan seterusnya, yaitu Roh kebenaran dan memimpin kamu kepada kebenaran dan hal-hal yang lain. Jadi, jika kita menerima Tuhan, ya, dikatakan bahwa apa saja yang kamu memintanya akan diberikan kepadamu. Artinya bahwa Roh Tuhan itu lebih dahulu ada dalam diri kita, dia akan memimpin kita sehingga apa yang kita minta tidak mungkin bertentangan dengan kehendak Allah. Tidak mungkin kau meminta istri 2. Tidak mungkin kau meminta hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tidak. Kalau sampai doa seperti itu berarti doa itu bukan digerakkan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri. Tidak. Pasti bahwa orang itu keinginannya, pernyataannya tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau kita memperhatikan secara keseluruhan dari ayat-ayat yang tadi kita baca, apa yang menjadi janji daripada Allah di dalam persyaratan ini? Dikatakan di dalam ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Janji pertama, janji siap bersyarat pertama di dalam konteks ini dikatakan bahwa dia akan berbuah banyak. Saya yakin bahwa kekristenan kita semua ingin untuk berbuah banyak. Amin. Berbuah banyak. Sekarang pertanyaannya, buah itu apa? Kalau seorang petani itu buah adalah merupakan tujuan akhir daripada sebuah perjuangan. Menanam, merawat dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya dia bisa berbuah. Dikatakan bahwa berbuah banyak itu janjinya. Sekarang berbuah dalam kekristenan kita itu seperti apa? Banyak hal baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kekristenan kita bukan hanya berbicara tentang kekekalan yang akan datang, tetapi di dunia ini pun kita harus memberikan buah, dan buah itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Mereka melihat buah-buah iman, buah-buah pengiringan, buah-buah kekristenan yang selama ini kita kejar, kita usahakan siang dan malam, hujan dan panas, kita bekerja keras sejak masa muda sampai sekarang, itu harus berbuah, dan buah itu adalah buah yang manis.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, buah itu nampak lewat apa yang kita usahakan. Kita tetap sehat walaupun usia kita sudah lanjut. Amin. Kita tetap bersuka cita walaupun uang disakut kita ini tinggal 10.000. Itu damai sejahtera Allah itu tetap ada. Anak-anak kita walaupun terpencar ataupun ada dalam pergumulan-pergumulan tertentu, tetapi kasih dan kedaulatan Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tidak biarkan kita bergumul sendiri. Memang banyak tantangan, persoalan, tapi Tuhan tidak pernah kehabisan akal, tidak pernah kehabisan cara untuk menolong melepaskan kita. Itu hal-hal sederhana yang bisa menjadi ukuran kekristenan kita. Ya, itu akan menjadi kesaksian oleh, dan yang hormat dengan mereka ini. Ini anak banyak, tantangan banyak, tetapi mereka tetap setia kayak happy-happy saja. Sekarang pertanyaannya, ada apa yang membuat kita tetap terpancar seperti itu? Apakah kita punya uang banyak? Apakah kita punya jabatan? Apakah kita punya harta yang melimpah? Tidak. Tapi Kristus ada di dalam diri kita. Janjinya adalah bahwa kamu akan berbuah banyak. Kita semua ingin supaya kekristenan kita tidak hanya menjadi kekristenan yang biasa-biasa, tetapi kekristenan yang berdampak, yang memberikan kesaksian kepada orang lain. Bukan berarti kita ingin dipuji, tidak. Tapi kekristenan kita adalah di mana kita memberikan kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang pertama, adalah berbuah banyak. Itu janji daripada Tuhan Yesus sendiri dalam konteks ini. Lalu ayatnya ke-17, dalam bacaan kita ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki kamu. Janji yang kedua adalah permintaan atau doa kita akan dijawab. Amin Bapak Ibu. Akan dijawab. Jadi bahasa Indonesia kita ini sangat terbatas dalam penjelasannya. Tapi konteks yang sesungguhnya tentang ayat ini itu dikatakan bahwa kita memiliki sebuah hak istimewa. Kita memiliki hak istimewa sehingga kapan saja, di mana saja kita datang dan minta. Dan itu sudah menjadi hak kita. Ketika kita minta, itu langsung diberikan. Kenapa kita punya hak seperti itu? Karena kita sudah lebih dahulu diadopsi dan kita ada dalam sebuah kepastian. Karena apa? Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat ada dalam diri kita. Kemudian firman yang adalah kekuatan Allah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita, sehingga kapan saja, di mana saja, ketika kita datang dan menghadap Tuhan meminta sesuatu, pasti yang kita minta itu tidak bertentangan. Yang kita minta itu sesuai dengan gerakan daripada kekuatan Allah melalui firman dan Roh Kudusnya dalam diri kita, sehingga kita minta sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Pak Pendeta begitu, berarti semua yang kita minta pasti dijawab. Iya, tidak ada doa yang biasa tidak dijawab. Amin Bapak Ibu. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Hanya memang seperti yang pernah saya katakan bahwa Tuhan punya 3 cara menjawab doa. Iya, nanti, dan tidak. Itu semua jawaban. Kalau kita minta sesuatu yang menurut kita harus dijawab oleh Tuhan, tetapi ternyata Tuhan tidak jawab, itu juga jawaban. Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Kalau Tuhan berkata tidak, terus kita mau bilang apa? Itu kan jawaban Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang tidak, jawaban apa? Atau tindakan apa lagi yang harus kita lakukan? Halo? Kalau Tuhan bilang tidak bisa, apa yang kita lakukan? Amin ini kemarin dia berdoa supaya dia juga harus berkesempatan lulus tes sama dengan teman-temannya lain. Tapi Tuhan bilang tidak. Sekarang tindakan lagi dari Amin itu apa? Ya? Dia bilang apa?
berdoa lanjut, puji Tuhan. Tetapi selain itu harus bersyukur dulu. Iya, bersyukur dulu baru berdoa lanjut. Kalau tidak bersyukur, berdoa lanjut nanti jawabannya tidak terus. Harus bersyukur dulu. Iya, bukan hanya amin, termasuk yang lain-lain. Tidak tahu siapa lagi yang belum. Iya. Ada yang berdoa satu kali langsung dijawab Tuhan. Ada yang berdoa berkali-kali, seperti tadi kita bilang amin, bilang dia tidak pernah berhenti berdoa, dia akan berdoa terus. Dika juga kan? Aku tahu sudah malas berdoa lagi. Ya. Berdoa terus. Tuhan bilang tidak, atau Tuhan bilang nanti. Kenapa? Amin, dia bilang dia berdoa terus. Pasti dia berada pada bagian kedua ini. Dia bilang pasti jawaban Tuhan bilang nanti. Makanya dia bilang dia berdoa terus. Ya, tapi selain berdoa terus bersyukur dulu ya. Ya. Nanti. Memang jawaban yang kedua ini seringkali banyak orang tidak mampu menangkapnya. Tidak mampu memahaminya. Sehingga kecenderungannya adalah kecewa. Kecenderungannya adalah menyalahkan orang lain. Kecenderungannya adalah menyalahkan pihak-pihak tertentu yang terlintas dalam pikiran kita bahwa ini karena itu, dan lain-lain sebagainya. Ya. Lalu yang ketiga adalah jawabannya ya. Tidak, nanti, ya. Ada yang berdoa satu kali langsung dijawab oleh Tuhan. Ya. Tapi yang berdoa satu kali langsung dijawab oleh Tuhan, jangan sombong rohani seolah-olah bahwa kau lebih baik daripada yang lain. Tidak. Semua orang yang percaya kepada Tuhan, bagiannya, waktunya, dan berkatnya sudah disediakan oleh Tuhan. Semua menaikkan doa, menyatakan iman dan keyakinan yang sama kepada Tuhan yang sama. Hanya saja Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi setiap orang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuan yang ada pada setiap orang. Jadi kalau kita yang satu kali berdoa langsung dijawab, jangan merasa bahwa kau lebih baik dari yang lain, jangan. Ya, karena Tuhan ya mengasihi semua orang dan Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap orang. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati. Jaminan yang kedua dalam penjelasan atau pernyataan firman Tuhan ini, yang pertama tadi dikatakan bahwa berbuah banyak. Yang kedua adalah permintaan atau doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga adalah kita akan menjadi murid-muridnya. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Status murid ini berbicara tentang kepastian warisan daripada idealisme. Kalau kita sebagai seorang guru yang baik tidak akan pernah cemburu, tidak akan pernah merasa menyesal, atau tidak akan pernah merasa rugi. Dia mencurahkan segala pikirannya, dia mencurahkan segala pengetahuannya, kemudian anak didiknya itu lebih baik daripada dirinya. Dia tidak akan menyesal, justru dia akan bangga dan dia akan hormat. Kalau anak didik kita itu lebih hebat daripada dirinya, termasuk gembala, akan hormat dan akan bersuka cita, akan bersyukur kalau jemaatnya itu memiliki kerohanian yang baik, hidup di atas rata-rata daripada gembalanya. Itu berarti apa? Firman yang kita beritakan, doa yang selama ini kita naikkan, itu tidak sia-sia. Itu telah mendarat dengan baik dalam hati, dalam pikiran, dan menjadikan umat itu bertumbuh, berakar, berbuah. Tuhan Yesus berkata bahwa dengan demikian kalau kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu akan menjadi murid-muridku. Kita menjadi pewaris daripada rahasia kebesaran Tuhan. Kerajaan Allah itu menjadi bagian kita baik selama kita ada di dunia ini, ataupun setelah kita mengakhiri kesempatan hidup di dunia ini, kita pindah dan masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kamu berbuah banyak, kamu adalah murid-murid. Kenapa berbuah banyak kalau murid-muridku?
Karena dengan berbuah itu orang lain tahu bahwa mereka ini pengikut Kristus. Mereka ini adalah anak Tuhan. Mereka ini adalah warga gereja Kristen Alkitab Indonesia. Jangan sampai di luar sana bukan buah yang manis tetapi buah yang asam. Orang mencela pelayanan, orang mencela organisasi karena sikap dan perilaku kita yang seolah-olah bahwa firman Tuhan yang selama ini diberitakan itu firman Tuhan yang salah. Bapak Ibu, ini hal yang buat kita merasa lain. Bapak Ibu, kita harapkan bahwa hal-hal baik yang selama ini ada di dalam diri kita jangan dibiarkan begitu saja, tapi belajar untuk melakukan. Sehingga dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kita akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, memberikan kesaksian secara tidak langsung tentang buah-buah iman yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, kita menjadi murid-murid Kristus. Artinya kita akan menjadi pewaris daripada kebenaran ilahi yang berdampak bagi dunia ini. Dan janji yang ketiga dikatakan bahwa dibersihkan. Ayat yang kedua itu dari pasal 15. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Diberikan satu jaminan bahwa akan dibersihkan. Bahkan di bawah dikatakan bahwa memang kamu sudah bersih dengan firmanku. Dengan apakah hidup kita itu menjadi bersih dan akan berbuah? Kalau firman itu ada dalam diri kita. Kalau kita menjadikan firman dengar baik begitu saja, tapi yang kita lakukan lain, Bapak Ibu, tidak akan bisa memberikan hasil yang baik. Itu janji-janji daripada Tuhan dalam konteks ini. Syaratnya yang tadi dikatakan bahwa tinggal di dalam Tuhan, kemudian menyimpan firman di dalam hati. Kalau ini kita lakukan, percayalah bahwa Tuhan yang punya firman itu tidak akan membiarkan firman-Nya berlalu begitu saja. Menurut kita terlambat, menurut ukuran kita lain, tetapi Tuhan pada dasarnya menyiapkan atau mengatur segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ketika waktu itu tiba, kita akan bersuka cita atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, yang menjadi penekanan pada siang hari ini kepada kita adalah mari kita hidup di dalam firman. Selain kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menyerahkan totalitas hidup kita ini sepenuhnya ke dalam otoritas Tuhan yang tidak terbatas, dan firman Tuhan itu kita jadikan sebagai kekuatan yang menerangi jalan hidup kita, kekuatan yang memimpin menuntun kita menjalani hidup yang penuh dengan misteri ini. Maka semua yang menjadi janji-janji Tuhan akan menjadi bagian kita. Bukankah Dia telah memberikan sebuah janji yang pasti? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan mendapatnya. Inilah sebuah kebenaran yang harus kita imani. Pak Pendeta, sudah lama saya berdoa, sudah lama saya berharap, tetapi yang saya dapatkan lain. Bukan Tuhan tidak menjawabnya, Tuhan sudah menjawab. Hanya saja jawaban Tuhan itu belum sampai kepada apa yang kita pikirkan. Kita belum mampu menangkap rencana Tuhan dalam diri kita. Segala sesuatu Tuhan telah mengaturnya, sedang memimpin menuntun kita kepada kemenangan yang satu, kepada kemenangan yang lain. Asalkan mari kita senantiasa memelihara komitmen kita dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang punya firman mampukan kita untuk mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman yang terus berakar, bertumbuh, berbuah dalam kasih karunia Tuhan hari demi hari. Amin.